Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat media sosial DPR RI? Kali ini dalam acara Kurma Kuliah Ramadan kita akan berbicara tentang kesalehan. Sahabat-sahabat yang berbahagia, Ramadan adalah pembelajaran yang luar biasa bagi kita. Dalam Ramadan kita bukan hanya puasa, kita bukan hanya menahan diri, tapi juga kita diajarkan tentang kesalehan. Pada dasarnya ada dua hal tentang kesalehan. Yang pertama adalah kesalehan individu atau hablum minallah. Dalam kesalehan individu ini kita belajar tentang bagaimana kita mewujudkan rasa bakti kita, rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melakukan sholat, dengan melakukan puasa. Kenapa sholat, puasa ini dikatakan kesalehan individu? Karena hal ini hanya berhubungan dengan kita sebagai hamba Allah dan pencipta kita, tidak berhubungan dengan orang lain. Hanya Allah yang tahu seberapa besar, seberapa khusyuk kualitas dari sholat kita. Hanya Allah yang tahu bagaimana kualitas puasa kita, tidak berhubungan dengan orang lain. Nah, ada juga tentang kesalehan sosial. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kesalehan sosial ini berhubungan bukan hanya pada diri kita dan pencipta kita, tapi juga berhubungan dengan orang lain. Hablum minan nas. Kita hidup di dunia ini bukan hanya hidup sendiri. Kita hidup bersama keluarga, kita hidup bersama masyarakat, kita hidup bersama teman. Bahkan kalau dalam masa era digital sekarang ini, milenial seperti ini, kita, teman-teman kita bukan hanya teman yang pernah kita temui saja, teman yang kita pernah sama-sama berjalan atau bermain bersama, tapi juga teman-teman yang kita tidak kenal, tapi kita berhubungan intens melalui media sosial. Semua ada teman. Nah, dalam kesalehan sosial ini kita diajak tentang bagaimana sebenarnya sikap kita sebagai individu kepada individu lain. Sahabat-sahabat yang berbahagia, kadangkala kita egois pada diri kita sendiri. Kita hanya memikirkan bagaimana hari ini kita kenyang, bagaimana hari ini kita bisa memakai pakaian yang layak, tapi kita melupakan tentang bagaimana tetangga kita. Rasul selalu menyontohkan bagaimana Rasul selalu menjadi orang pertama ketika ada sahabat, bahkan musuhnya yang sakit, Rasul menjadi orang pertama yang menjenguk mereka. Itu menunjukkan pada kita bahwasannya Rasul memiliki kesalehan sosial yang tinggi, berhubungan kepada sesama, menjaga perasaan bersama, selalu menjaga silaturahmi, itu yang selalu diajarkan oleh Rasul. Sahabat-sahabat yang berbahagia, mari kita lihat pada diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah menjadi hamba yang baik, sahabat yang baik, tetangga yang baik, saudara yang baik? Kalau ada tetangga kita yang masih kelaparan, tentu kita harus melihat lagi seberapa tinggi kesalehan sosial kita. Kalau ada saudara kita, tetangga kita yang masih kelaparan, kita juga termasuk orang yang sangat bersalah karena kita membiarkan orang-orang di sekitar kita yang kelaparan. Padahal kalau Rasul menyontohkan, bila kita memiliki sesuatu, orang yang harus pertama kita beri adalah bukan saudara, tapi tetangga kita. Kalau Rasul mengatakan, kalau kita memasak, lalu tetangga kita lah yang merasakan bau dari masakan kita. Orang-orang samping kanan dan kiri kita yang merasakan bau dari masakan kita, itulah orang-orang yang harus pertama kita utamakan untuk kita beri. Bayangkan kalau kita sedang sakit. Siapa yang akan membantu kita? Bukan saudara kita yang tinggal jauh, tapi orang yang ada di dekat kita, tetangga kanan kiri kita. Oleh sebab itu, menjaga silaturahmi, menjaga hubungan baik dengan tetangga itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Sahabat-sahabat yang berbahagia, ada 3 fitnah dalam hidup ini. 2 fitnah itu berhubungan dengan kesalehan sosial. Fitnah yang pertama adalah fitnah dengan keluarga. Dalam fitnah keluarga, mungkin anak bersalah kepada orang tua, suami bertengkar dengan istri, atau orang tua memarahi anak. Dan semua itu bisa diselesaikan dengan sholat berjamaah. Karena ketika sholat berjamaah itu kaitannya dengan kesalehan individu. Kita memasrahkan pada Tuhan tentang bagaimana kebaikan kita ke depannya. Lalu yang kedua adalah fitnah persaudaraan. Bisa jadi anak bermasalah dengan kakaknya, adik bermasalah dengan adik, lalu juga mungkin tante dengan keponakan dan sebagainya. Dan itu semua bisa dilakukan dengan kesalahan sosial, yakni bersilaturahmi.
Dengan menjalin hubungan akrab dengan mereka, mendatangi mereka, itu akan membuka pintu bagi keberkahan, menghilangkan fitnah. Yang ketiga adalah fitnah bertetangga. Tentu kita tahu bertetangga tidak hal yang mudah, karena bisa jadi di situ ada fitnah-fitnah yang berkembang. Ketika ada fitnah bertetangga, yang harus kita lakukan untuk menghindari atau menyelesaikan fitnah bertetangga ini adalah bersedekah. Dengan sedekah kita berharap orang akan terbuka hatinya, orang akan menerima kita dengan baik, sehingga nantinya fitnah bertetangga akan hilang. Sahabat-sahabat media sosial DPR RI yang berbahagia, semoga pada Ramadan kali ini kita bisa meningkatkan kesalehan individu, kesalehan sosial kita, sehingga nantinya kita bisa menjadi hamba yang lebih baik. Sekali lagi, selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga amal kita selalu mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.